Bismillahirrahmanirrahim. Di antara perkara yang hari ini banyak kaum muslimin tidak memahaminya dengan benar, tidak mengetahuinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat-sahabat yang mulia, yaitu masalah bagaimana semestinya seorang muslim bersikap terhadap para pemimpin-pemimpinnya yang sah. Sehingga tidak sedikit kaum muslimin yang keliru mengambil sikap, salah jalan. Ada yang akhirnya mencaci maki, mencela para pemimpin, mengolok-olok, menyebarkan aib-aib pemimpinnya sendiri. Sebagian yang lain menghasut massa untuk melakukan perlawanan, turun ke jalanan, atau bahkan melepaskan ketaatannya dari pemimpin tersebut. Akhirnya menimbulkan kerusakan-kerusakan. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, mereka berada di jalan yang lurus. Di antara sikap yang melampaui batas terhadap salah satunya terhadap pemimpin, atau sikap yang mengurangi, meniadakan, melalaikan hak-hak termasuk hak pemimpin. Maka malam hari ini insyaallah ta'ala secara ringkas kita akan bawakan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah serta sikap-sikap para ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka bersikap terhadap pemimpin, bagaimana cara mereka mengingkari dan menasihati pemimpin yang keliru. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran maupun As-Sunnah An-Nabawiyah As-Sahihah penuh dengan dalil-dalil yang mewajibkan kita taat kepada pemimpin kaum muslimin, tunduk dan patuh dalam kebaikan. Di dalam Al-Quran, tepatnya di surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul, dan taatilah Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul serta pemimpin-pemimpin ulil amri di antara kalian. Perhatikan wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala pertama memerintahkan kita mentaatinya, atiullaha. Kemudian secara khusus Allah juga memerintahkan kita untuk mentaati Rasulnya, wa atiur rasul, dan taatilah Rasul. Perintah sendiri. Karena ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ketaatan kepada Allah mutlak. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mentaati pemimpin, cukup Allah tambahkan dengan wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Di sini Allah tidak mengulang lagi perintah taatilah para pemimpin. Lihat, pertama Allah katakan atiullaha, taatilah Allah. Kemudian atiur rasul, taatilah Rasul. Giliran pemimpin cukup Allah katakan dan, tanpa ada pengulangan, taatilah Rasul. Di sini hikmahnya para ulama menjelaskan
Karena ketaatan kepada pemimpin haruslah sejalan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Selama pemimpin itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketaatan, kemaslahatan, maka wajib kita taat, tunduk dan patuh kepada dia. Sekalipun perintah ketaatan pemimpin itu tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi untuk kemaslahatan umum, sesuatu yang baik, misalnya undang-undang dan aturan lalu lintas, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, tetapi itu untuk kemaslahatan umum, yang juga termasuk dalam kaedah-kaedah umum maqasidus syariah, tujuan disyariatkannya Islam, yaitu jalbul manfa'ah wa daf'ul madarrah, mendatangkan maslahat dan menolak madarat, kerusakan. Maka wajib kita mentaatinya. Itu termasuk dalam kerangka kebaikan.